harus dibarengi dengan jihad. Saudara, jihad di sini maknanya luas, mafhumuhu wasi'. Al-Imam Ibn Rushd dalam Al-Muqaddimat wal Mumahhidat, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Syahidul Mihrab As-Sa'id Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi ridwanullah, di dalam kitabnya Al-Jihad Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuh. Jihad itu ada 4 macam, saudara. Ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama jihad bil qalb, jihad dengan hati. Yang kedua jihad bil lisan, jihad dengan lisan. Yang ketiga jihad bil yad, jihad dengan tangan. Yang keempat jihad bis suyuf, jihad dengan pedang. Baru yang keempat, saudara. Kata ulama, al jihad bil lisan, yang dimaksud dengan jihad lisan di sini amar ma'ruf nahi munkar. Menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tanpa amar ma'ruf nahi munkar, umat gak akan bisa bangkit, saudara. Betul atau tidak? Tahu ini salah, ini benar, tahu ini halal, ini haram, tapi kalau nggak mau menyampaikan, nggak mau meluruskan, apa artinya cuma tahu, saudara? Apa artinya cuma tahu kalau nggak mau meluruskan, nggak mau menyampaikan kebenaran? Masya Allah. Maka kata Abuya, kita kalau udah tahajud, udah ijtihad, tapi nggak ada jihad, saudara, yang diantaranya termasuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak, umat nggak bakal bisa bangkit, saudara. Diantaranya amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Maka amar ma'ruf nahi munkar saking pentingnya ibadah Allah, sampai-sampai Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Al-Imam Syatibi itu menyebutkan, kata Imam Syatibi alaihi ridwanullah, kalau kita bicara soal maqasidus syariah yang ada 5. Maqasidus syariah, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzun nasal, menjaga nasal, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta. Ini maqasidus syariah, intisari esensi daripada syariat. Kita ngaji fikih dari awal bab taharah sampai akhir kitabul itik, intisarinya 5 ini, saudara. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga daripada saudara al-mal, menjaga harta. Itu inti daripada ajaran syariat 5. Al-Imam Syatibi secara singkat mengatakan, ini 5 esensi nggak mungkin bisa terlaksana kecuali kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Selama amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, ulama-ulamanya diam, ulamanya bungkam, santrinya bungkam. Jangan mimpi umat bisa bangkit, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ana ahliku ya Rasulullah wa fina salihun, ya Rasulullah apakah musibah akan datang sedangkan orang-orang soleh masih banyak di antara kami ya Rasulullah, yang baca Quran banyak ya Rasulullah, yang tahajud banyak ya Rasulullah, apakah mungkin musibah bala akan datang menghancurkan kita? Apa kata Rasulullah? Na'am idza kathural khabath. Ya, musibah akan datang kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana, bitahawun toleh, semuanya kena, saudara. Maka jangan mimpi umat bakal bisa bangkit kalau amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan. Betul. Dan Abuya nunjukkan itu, saudara. Kalau kita lihat amar ma'ruf nahi munkarnya Abuya luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abuya, saudara. Anda bayangkan Abuya, beliau seorang Maliki Asy'ari Sufi, saudara. Beliau hidup di tengah komunitas yang menyebarkan pemahaman takfiri, tabdi'i, yang membid'ah-bid'ahkan amalia umat Islam, mengkafir-kafirkan. Dan saat itu saudara mendapatkan sokongan kuat dari pemegang tampuk kekuasaan, tapi itu nggak mengendorkan semangat daripada Abuya. Beliau tetap jalan ngajar seperti biasa. Anda tahu, saudara, di Masjidil Haram saya diceritakan oleh Khali Alwi bin Alwi Al-Attas Habib Muhsin yang pernah di Abuya. Beliau lihat sendiri, beliau mengatakan ketika Abuya ngajar di Masjidil Haram, orang yang benci kepada beliau datang, imamah beliau diludahin, saudara, imamah Abuya di Masjidil Haram ketika ngajar. Resiko dari amar ma'ruf nahi munkar yang beliau sampaikan. Bahkan terakhir beliau di fatwa i'dam. Ada fatwa supaya Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki dihukum mati, dianggap menyebarkan kesesatan. Apakah membuat beliau kendor? Enggak, saudara.
Beliau berangkat bawa kafan, kata murid-murid itu saudara. Tetap berangkat beliau ke Riyadh. Dihadapin itu tidak membuat beliau kendor, walaupun hidup di tengah komunitas yang saat itu tidak mendukung daripada dakwah beliau, tapi tetap tidak mengurangi produktivitas beliau. Karya-karyanya terus keluar saudara, pemikiran-pemikirannya terus keluar, santri-santrinya terus dicetak, ilmunya terus sampai kepada kita. Itu adalah amar ma'ruf nahi munkar beliau dalam bidang akidah, dalam bidang pemikiran. Beliau adalah qudwah kita dalam keberanian amar ma'ruf nahi munkar saudara. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dicontohkan oleh Abu Yazid Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Makanya kata Abu Yazid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, kalau sudah tahajud, kemudian yang kedua ijtihad, maka yang ketiga harus dibarengi dengan jihad. Kalau jihad sudah ditinggalkan saudara, maka yudzallul muslimun. Di situ umat Islam akan dihinakan, di situ umat Islam akan direndahkan. Sekarang jangankan jihad, bicara jihad aja orang takut dibilang teroris saudara. Betul atau tidak? Bicara jihad aja takut dibilang teroris. Padahal orang-orang barat memang sengaja diciptakanlah ISIS yang berjihad dengan cara yang gak sesuai syariat untuk mencoreng nama baik jihad saudara. Dari situ langsung di framing jihad itu jahat, bahkan pakai kata-kata irhab, diambil dari ayat turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, pakai kata-kata irhab, seolah-olah ini adalah kejahatan saudara. Padahal tanpa jihad umat Islam akan direndahkan, khususnya jihad bisuyuf saudara, jihad dengan pedang. Mari kita lihat sekarang bagaimana Palestina saudara. Ya Allah, yang namanya Israel Yahudi, al-Israel la ya'rif lughatal hiwar. Yahudi itu nggak kenal bahasa diskusi saudara. Yang namanya Israel Yahudi nggak kenal lughatal muahadah, bahasa perjanjian saudara. Al-Quran sudah menggambarkan Israel itu pengkhianat, Israel itu tukang khianat, nggak pernah megang janji. Maka jangan mimpi kalau dengan Al-Quran saja dia nggak pegang janji, dengan Allah aja khianat, apalagi dengan manusia saudara. Makanya gara-gara jihad diabaikan, apa yang terjadi sekarang? Umat hina, umat tina, umat nggak berdaya, gara-gara jihad diabaikan. Ya Allah, padahal Pak Bu, kalau kita pikir-pikir Bu Pak, saudara perhatikan baik-baik. Palestina itu, Israel itu kecil saudara. Israel kecil. Israel itu paling penduduknya 6.000 7.000 orang. Di sekeliling Israel ada lebih dari 25 negara Arab, lebih dari 25 negara Arab saudara. Itu jumlah penduduknya kalau ditotal lebih dari 300 juta orang. Israel di tengah-tengah saudara. Kok bisa Israel yang kecil di tengah-tengah begitu hebatnya, sedangkan negara Islam yang mengelilinginya nggak bisa berbuat apa-apa buat bela Palestina, buat tolong Palestina. Bantuan kemanusiaan pun sulit, masuknya nggak gampang. Nggak lain dan nggak bukan karena jihad diabaikan. Terlalu takut untuk bicara jihad. Padahal tadi kita sering dibacakan oleh guru-guru kita di Madura, innamal islamu quwwah wa jihadun. Apa maknanya itu saudara? Innamal Islam quwwah wa jihadun wa futuwah. Islam itu isinya kekuatan, Islam itu isinya jihad. Umat Islam disegani salah satunya karena jihadnya. Tapi sekarang nggak berdaya. Negara-negara Arab di sekeliling daripada Mesir saudara tidak mengirim pasukannya. Mau nunggu kapan? Mau nunggu 2 juta orang Gaza habis? Mau nunggu Gaza rata? Mau nunggu Masjidil Aqsa direbut? Makanya ada seorang ulama Timur Tengah mengatakan saking lemahnya keadaan umat saat ini saudara, Syekh Mustafa Sibai sampai mengatakan apa? Lau hudimatil Ka'bah, andai kata Ka'bah dirubuhkan nih sekarang nih umat nih, andai kata Ka'bah dirubuhkan sekarang, maka lama yakunu dhajjal muslimin akthar min 3 ayam. Hebohnya umat Islam nggak bakal lebih dari 3 hari saudara. Hari pertama, kedua, ketiga pasang status, rame, heboh, besoknya tutup mata, selesai masa bodoh saudara-saudara. Kenapa? Li'adamil jihad kita jadi dalil, hina, tina, karena jihad diterorisasi, jihad dianggap jahat. Sampai umat Islam tidak mau jihad,
saudaranya di Palestina diabaikan, dibiarkan, dipertontonkan, dibunuh, dibantai, saudara. Ila mata ya ikhwani, ila mata ya ikhwani, sampai kapan saudara-saudaraku, sampai kapan? Saudara, ada seorang khatib di Timur Tengah, beliau berkhutbah. Orang ini asal Gaza, saudara, cuman dia nggak bisa balik ke Gaza, dideportasi. Dia nggak bisa balik ke Gaza, ditangkal, nggak bisa masuk ke Gaza, saudara. Akhirnya dia menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, kata dia apa, saudara? Biasanya khutbahnya panjang, tapi hari itu setelah dia membacakan rukun khutbah, Bismillah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, apa yang dikatakan setelah itu, saudara? Dia mengatakan, kalau 50.000 lebih nyawa anak-anak, perempuan-perempuan umat Islam di Gaza nggak bisa menggerakkan hati kalian, maka apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan bisa menggerakkan hati kalian? Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Dia tutup langsung khutbahnya, saudara. 50.000 lebih umat Islam di Gaza dibantai, hati kita nggak bisa bergetar, hati nggak bisa bergerak, maka apa gunanya, saudara, ribuan kata-kata yang kita keluarkan? Maka oleh karena itu saya nggak mau banyak bicara, saudara. Persis apa yang Abu Yazid Muhammad mengatakan. Maka 3 ini harus dihidupkan. Yang pertama tahajud, sambungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak umat kalau mau menang. Yang kedua ijtihad, umat harus serius dalam menggali ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah jihad. Jihad sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan caranya, sesuai dengan syariatnya yang sudah diatur oleh baginda Rasulullah, diatur oleh syariat, dirumuskan oleh para imam-imam madhab. Itu yang harus diterapkan, saudara. Itu yang harus dijalankan. Ini adalah syarat kalau umat mau mendapatkan kemenangan. Oh, kalau umat bersatu, saudara, sebentar selesai. Insya Allah kalau umat bersatu menggelorakan jihad, maka besok kita akan sama-sama sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, insya Allah, saudara. Amin ya rabbal